Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Putri Amanda dan rekan-rekan saya ingin menjelaskan materi pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk transaksi jual beli barang dan jasa. Tujuan dari pajak penghasilan 22 adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. Selanjutnya, dasar hukum pajak penghasilan Pasal 22 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 sebagai pelaksanaannya. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan 22, siapa yang dikenakan PPh pasal 22, yaitu wajib pajak dalam bentuk badan, usaha, atau perorangan. Kriteria subjek pajak Pasal 22 yaitu pengusaha yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan objek pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, transaksi jual beli, yaitu termasuk penjualan barang modal dan barang lainnya. Yang kedua, penjualan barang, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan barang tertentu yang dilakukan oleh badan usaha. Yang ketiga, impor barang. Pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor ke Indonesia. Yang keempat, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu transaksi yang melibatkan jual beli tanah dan bangunan. Tarif pajak penghasilan 22. Apa sih tarif pajak penghasilan 22? Tarif pajak penghasilan 22 berbeda untuk setiap jenis transaksi dan subjek pajak. Contoh, 0,5% untuk penjualan barang tertentu oleh pedagang, 2,5% untuk importasi barang. Pemungutan pajak penghasilan 22. Siapa yang memungut PPh 22? Yaitu pihak penjual atau importir wajib pemungut yang menyetor PPh 22. Proses pemungutan dilakukan pada saat transaksi jual beli atau importasi. Cara pelaporan pajak penghasilan pasal 22, sanksi dan denda atas keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 22. Berikut adalah cara pelaporan pajak penghasilan 22. Poin pertama adalah identifikasi objek pajak tersebut. Tentukan jenis pajak Sanksi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 22. Sanksi tersebut meliputi 1. Denda administratif. Biasanya berupa denda sebesar 1% dari jumlah pajak yang terutang untuk setiap bulan keterlambatan dan maksimal keterlambatan yaitu 12 bulan. 2. Sanksi bunga. Jika tidak membayar pajak yang terutang, akan dikenakan bunga sebesar 2% dari sanksi bunga. Jika tidak membayar pajak yang terutang, akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. 3. Sanksi pidana. Dalam kasus pelanggaran berat, bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penting untuk melaporkan tepat waktu untuk menghindari sanksi tersebut. Sanksi pidana dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dapat dikenakan dalam beberapa kondisi, antara lain 1. Penggelapan pajak. Jika seorang wajib pajak secara sengaja tidak melaporkan atau menyembunyikan penghasilan, dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang signifikan. 2. Penyampaian data tidak benar. Jika wajib pajak menyampaikan data atau informasi yang tidak benar, bisa dikenakan sanksi pidana termasuk hukuman penjara. 3. Pelanggaran lainnya. Tindakan seperti memalsukan dokumen pajak juga dapat mengakibatkan sanksi pidana. Ketentuan pidana ini diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan hukumnya bisa bervariasi tergantung beratnya pelanggaran.